Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 286-290. Keduanya berjalan ke depan, dan Guchen mendorong pintu menjauh dengan telapak tangan. Yang terlihat di halaman bobrok adalah pohon willow. Apalagi pohon willow tumbuh sangat subur, cabang-cabangnya sehijau rambut seorang gadis. Dalam keadaan normal, hanya sedikit orang yang menanam pohon willow di pekarangan rumahnya. Semua orang tahu bahwa pohon willow ini memiliki khasiat yang rindang, dan orang awam tidak bisa mengendalikannya. Dan jenis feng shui yang paling tabu adalah halaman dikelilingi oleh pohon willow di semua sisinya, dan ditanami pohon di tengahnya. Halaman tersebut disatukan dapat membentuk karakter, kou. Jika ditambahkan karakter, mu, di dalamnya mulut, bukankah itu akan menjadi karakter, terjebak? Jadi kalau mau menanam pohon di pekarangan harus buka pintu kiri dan kanan, atau pintu depan harus terbuka, kalau tidak nanti terjebak. Bahkan orang awam memahami hal-hal ini. Berjalan ke halaman, mereka melihat seorang lelaki tua bersandar di kursi Grandmaster, matanya sedikit tertutup, dan menggendong seekor kucing kuning besar di pelukannya. Ada berbagai macam bahan obat yang tumbuh di sekitar, dan semuanya jarang terlihat di pasaran. Obat-obatan masih mendidih di tungku terdekat, dan ada semburan aroma obat. Dilihat dari tampilannya, lelaki tua ini memang ahli dalam bidang alkimia, dan Sang Guan Ying tidak berbohong. Kakek, sudah lama tidak bertemu. Saya tidak menyangka kamu masih tinggal di sini. Saya sangat senang. Sang Guan Ying berkata dengan penuh semangat ketika dia melihat lelaki tua itu, Tuan Muda Gu, ini kakek tua yang saya katakan kepada Anda. Dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik, mungkin dia dapat membantu Anda. Gu Chen juga memandang lelaki tua yang berbaring di kursi dengan sangat waspada. Meskipun matanya tertutup, tapi arah pandangan matanya selalu mengarah ke Gu Chen. Meskipun mereka belum bersapa atau berbicara, dia dapat merasakan bahwa orang ini memiliki aura yang sangat kuat. Senang. Aku khawatir kamu terlalu dini untuk senang. Kata lelaki tua itu sambil mencibir sambil berbaring di kursi. Sang Guan Ying hanya tersenyum canggung, karena dia tahu temperamen lelaki tua itu dan tidak akan pernah memandang baik siapapun meskipun kamu ingin memintanya untuk kamu traktir. Ini seperti Liu Bei mengundang Zhuge Liang untuk keluar, dia harus datang setidaknya 3 kali. Senior, apa artinya ini? Orang tua itu menoleh dengan senyuman di wajahnya, meskipun matanya tertutup, tapi arahnya dia sedang melihat ke arah Gu Chen, dan dia menatapnya dengan cermat, hanya dengan mata terpejam. Saya belum pernah melihat orang asing masuk ke halaman ini selama 15 tahun. Anda tahu mengapa saya membiarkan Anda masuk? Orang tua itu tersenyum sinis. Gu Chen dan Sang Guan Ying sama-sama menggelengkan kepala sedikit. Kakek, kami datang kepadamu untuk menanyakan tentang penyakit yang sulit disembuhkan. Jadi aku ingin bertanya padamu. Menemui dokter itu butuh keikhlasan. Kalian berdua harus mengeluarkan makanan di sakumu untukku. Aku sangat lapar, aku belum makan selama 3 hari. Orang tua yang berbaring di kursi Grandmaster dengan lembut membelai kucing kuning besar di pelukannya dan terkekeh. Mendengar ini, Gu Chen juga merasa bahwa dia terlalu mendadak hari ini. Dia bahkan tidak membawa apapun ketika dia datang berkunjung hari ini. Awalnya, dia ingin melihat apakah dokter pengobatan Tiongkok kuno yang disebutkan Sang Guan Ying ada di sini. Jika dia ada di sini, tidak masalah untuk membeli beberapa barang ketika dia datang berkunjung lain kali. Saya punya 2 biskuit di tas ini. Kakek, kamu ingin memakannya? Sang Guan Ying menyentuh tasnya dan berkata dengan lembut. Tapi dia baru saja hendak menyerahkannya, dia melihat kucing di pelukan lelaki tua itu langsung melompat dan mencoba mencakar Sang Guan Ying, yang membuatnya sangat ketakutan sehingga dia segera mundur 2 langkah. Kucing itu sangat kejam. Sang Guan Ying sangat ketakutan sehingga dia mundur ke belakang Gu Chen dan berkata dengan lembut. Orang tua yang duduk di kursi dengan lembut membelai kucing itu dengan satu tangan dan mencibir, saya tidak makan junk food. Oh. Gu Chen takut lelaki tua itu tidak mempercayainya, jadi dia bahkan mengeluarkan keempat saku baju dan celananya. Memang tidak ada yang bisa dimakan di dalamnya. Namun meski lelaki tua itu memejamkan mata, wajahnya selalu menghadap Gu Chen. Bukan denganmu, itu dia. Gu Chen terkejut, aku. Kalau begitu kamu salah, aku tidak punya apa-apa untuk dimakan bersamaku. Aku belum makan apapun selama beberapa hari. Kamu tidak baik jika menolak memberiku apapun untuk dimakan. Sang Guan Ying juga menarik lengan bajunya, berikan padanya jika kamu memilikinya. Jangan lupa bahwa kita di sini untuk berbisnis. Jika aku punya sesuatu untuk dimakan, aku pasti akan memberikan padanya. Gu Chen juga merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata. Di saku kirimu, ada botol kecil di dalamnya. Aku sudah bisa mencium baunya. Kata lelaki tua itu sambil menyeringai. Mendengar ini, Gu Chen segera menyentuh saku celana kirinya dan tertegun. Sebenarnya tidak ada makanan apapun di dalamnya,
tapi pil emas ungu yang diberikan Murong Waner sebelumnya. Totalnya ada 4 pil. Dia menggunakan 1 untuk Bai Ruohan kemarin. Dia bahkan tidak tahan menggunakan 3 sisanya, meskipun itu menyakitkan dia selama periode ini. Dia tidak mau kambuh lagi. Karena Gu Chen merasa benda berharga seperti itu mungkin akan sangat berguna di masa depan. Luka dalam bisa sembuh dengan sendirinya secara perlahan, jadi dia belum perlu memakannya. Kuncinya adalah benda ini dimasukkan ke dalam botol dan dimasukkan ke dalam sakunya. Bahkan jika lelaki tua itu membuka matanya, dia mungkin tidak dapat mengetahui bahwa ada sesuatu di dalam sakunya. Terlebih lagi, matanya masih tertutup. Benar saja, dia punya firasat sebelumnya bahwa lelaki tua ini mungkin bukan orang biasa. Dia bisa merasakan momentum dalam setiap gerakan yang orang tua itu lakukan. Selain itu, aku bisa memberimu apa saja, kata Gu Chen dengan nada serius. Hahaha. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, selain itu, saya tidak menginginkan yang lain. Tidakkah Anda ingin meminta pengobatan kepada saya? Berikan saya barang-barang itu dan mungkin saya bisa memikirkannya. Kalai begitu, tidak ada pertanyaan lagi. Gu Chen berbalik dan meraih tangan Sang Guan Ying dan berkata dengan lembut, ayo pergi. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Orang tua itu bergerak dan ingin berdiri. Bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya segera mulai bergetar, dan bahkan pintu pun terbanting hingga tertutup. Tindakan bangun saja sebenarnya dapat menimbulkan reaksi yang begitu besar, dan Gu Chen serta Sang Guan Ying juga merasakan aliran udara yang sangat kuat datang. Momentum yang sangat kuat. Gu Chen menutup matanya dengan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Dia bisa merasakan lelaki tua ini memiliki aura yang tidak biasa sebelumnya, dan sekarang kecurigaannya telah terkonfirmasi. Setelah lelaki tua itu mengangkat tubuhnya setengah, dia perlahan duduk kembali, maaf, aku sedikit lepas kendali barusan. Tapi aku sudah lama tidak makan makanan seperti itu, jadi kasihanilah orang tua ini, berikanlah kepadaku. Kasihan dia. Hanya satu gerakan berdiri saja yang bisa menyebabkan seluruh halaman bergerak. Tidak mengherankan jika orang seperti itu mungkin lebih kuat dari Gu Chen. Setidaknya Gu Chen tidak bisa melakukan gerakan sekecil itu hingga membuat lingkungan sekitarnya bergetar karena dia. Gu Chen juga bisa membuat lingkungan sekitarnya berubah untuknya, tapi dia tidak bisa membuat tindakan sekecil itu menyebabkan pasang surut yang begitu besar. Terus terang, kekuatan orang ini mungkin berada di atasnya. Meskipun dia sangat enggan mengakuinya, lelaki tua ini adalah satu-satunya lawan Gu Chen yang bisa membuat dirinya merasa tertekan setelah dia datang ke kerajaan Xia. Bukan karena Gu Chen harus mengasihani dia, tapi dia harus mengasihani Gu Chen. Bos yang luar biasa ingin bersaing dengan junior untuk mendapatkan makanan. Ini tidak bagus. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kecuali ini, semuanya tidak masalah. Gu Chen menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan tertawa, selain benda itu, apalagi yang ada dalam dirimu yang layak untukku. Kamu harusnya puas. Tidak peduli berapa banyak orang yang memintaku dengan memberiku hadiah, aku bahkan tidak memberi mereka kesempatan. Aku memberimu keuntungan hari ini. Aku menjual bantuan padamu. Apa-apaan ini? Gu Chen mau tidak mau ingin mengutuk. Orang tua ini begitu tak tahu malu untuk bersaing dengan dirinya. Tidak. Gu Chen berkata dengan suara berat dengan gigi terkatup. Hahaha. Orang tua itu tersenyum dingin, kamu memasuki halaman rumahku, apakah kamu pikir kamu bisa keluar tanpa izinku? Cobalah. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Begitu sosok Gu Chen bergerak, Sang Guan Ying merasakan tangan besar yang kuat langsung memeluk pinggangnya, dan dia segera dibawa pergi. Gu Chen memeluk Sang Guan Ying dan menginjak pohon willow untuk memanjat keluar dari dinding halaman. Dinding halaman ini akan runtuh. Itu adalah hal yang mudah bagi Gu Chen, bahkan jika dia membawa seseorang bersamanya. Tepat sebelum dia hendak menginjak tembok, tetapi tiba-tiba, beberapa ular muncul dari dahan pohon willow dan di samping tembok halaman, mereka berwarna-warni dan berkepala segitiga. Ada ular! Ada ular! Seru Sang Guan Ying saat melihat ini. Begitu Gu Chen berdiri, ular berkepala segitiga itu mulai melompat seperti ketapel, hampir menggigit pergelangan kaki Sang Guan Ying. Gu Chen memeluk Sang Guan Ying ke dalam pelukannya dan menggunakan pohon willow untuk melompat ke udara 2 kali. Setiap kali, dia melihat bahwa dia hampir mencapai dinding halaman, tetapi dia dihentikan oleh ular berbisa itu. Dia terpaksa mundur. Kia, kia, kia. Di atas langit, masih ada seekor elang yang terbang dengan sayap terbentang. Setelah sayapnya terbentang, ia seolah langsung menghalangi sinar matahari. Dilihat dari bayangan yang tercetak di tanah, elang ini setidaknya 3 atau 4 kali lebih besar dari biasanya. Elang itu hampir seperti burung unta. Dan mata tajam elang itu selalu menatap ke arah Gu Chen. Selama dia berani melintasi tembok halaman, aku khawatir itu akan menukik ke bawah begitu saja. Ada beberapa ular berbisa di depan, dan seekor elang melayang di langit.
Dalam keputusasaan, Gu Chen tidak punya pilihan selain mundur ke halaman. Anak muda, kamu adalah orang yang menghargai cinta dan keadilan. Dengan keahlianmu, mungkin tidak masalah untuk keluar sendirian. Sayang sekali kamu membawa seorang wanita bersamamu. Senyuman orang tua itu penuh sarkasme. Gu Chen tidak pernah diejek seperti ini sejak dia masih kecil, dan tinjunya mengepal dengan keras. Tuan muda Gu, kenapa kamu tidak keluar dulu? Sang Guan Ying memandangnya dan berkata dengan lembut. Gu Chen bahkan tidak ragu-ragu dan berseru, menyerahkan seorang wanita dan pergi sendirian adalah tindakan seorang pengecut. Saya tidak akan melakukannya. Senior, Anda tidak berpikir bahwa beberapa ular atau elang dapat menjebak aku, kan? Tentu saja tidak. Tapi bagaimana dengan mereka? Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, terdengar suara langkah kaki dari belakang halaman. Ini bukan suara langkah kaki manusia, melainkan suara langkah kaki binatang yang berlari dengan 4 kaki. Hanya dalam 3 detik, ratusan asu liar berlari keluar halaman belakang. Semua asu memamerkan gigi dan mulutnya berbusa. Jika mereka menggigit, saya khawatir rabisnya tidak akan bisa lepas. Nenekmu. Gu Chen juga tidak bisa berkata-kata. Orang tua ini memelihara ular, elang, kucing, dan sekelompok besar asu liar yang ganas, dan ternyata hewan-hewan ini, mereka semua mematuhi perintahnya. Orang tua itu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun di sini, tetapi makhluk-makhluk ini dapat menebak apa yang dia maksud. Ini seperti ada ras kuno di tanah Yunan dan Guizhou pada zaman kuno. Mereka mampu mengendalikan harimau dan macan tutul untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi sekarang kemampuan itu telah hilang. Menjinakkan binatang memang bagus, tapi agak membosankan. Jika Anda tidak memperhatikan, diri Anda lah yang akan disajikan sebagai makan siang. Ya Tuhan, kenapa banyak sekali asu di sini? Kenapa kamu tidak pergi dulu dan tinggalkan aku sendiri? Entah bagaimana orang tua ini bisa menimbulkan begitu banyak hal yang disayangkan. Anak muda, kamu orang yang pintar, kuharap kamu tidak melawan dengan sia-sia. Orang tua itu mengelus jenggotnya dan terkekeh. Ada ratusan asu ganas di depan, ular berbisa di belakang, dan elang di atas. Yang penting pintunya masih tertutup, sangat sulit. Gu Chen memelototi ratusan asu ganas di depannya dan berkata dengan marah, coba menggonggong lagi. Suaranya, seperti guntur yang menggelegar, langsung menyebar ke seluruh halaman. Mengatakan bahwa tatapan harimau itu tajam, tetapi dibandingkan dengan Gu Chen saat ini, itu tidak 1/10 lebih menakutkan. Tampilan mematikan. Pohon willow di halaman juga sedikit bergetar, namun tidak sebesar gerakan lelaki tua tadi. Ratusan asu ganas dan menyeringai benar-benar menutup mulutnya saat ini, dengan kepala menunduk dan ekor di antara kaki. Beberapa bahkan mengeluarkan suara merengek, yang berarti mereka telah menyerah kepada Gu Chen, yang setidaknya membuktikan bahwa mereka takut. Asu belum pernah melihat harimau, tetapi kakinya gemetar saat melihat harimau. Asu belum pernah melihat Gu Chen, tetapi setelah dikejutkan oleh aumannya, mereka menjepit ekornya dan tidak berani menggonggong lagi. Hahaha. Gu Chen tersenyum tipis, asu akan selalu menjadi asu, tidak peduli lingkaran cahaya apa yang kamu tambahkan padanya, mereka tetaplah asu. Orang tua itu menutup matanya sedikit, bertepuk tangan dan terkekeh, hahaha. Anak muda, tidak mudah untuk memiliki kekuatan batin di usiamu. Tidak mudah untuk memiliki junior sepertimu di Jiangsu. Tidak mudah bagi Jiangsu untuk memiliki master seperti kamu. Mari kita bicarakan kesepakatan. Bagaimana jika aku memberimu 1? Yang dimaksud Gu Chen adalah pil emas ungu yang diberikan kepadanya di sakunya. Orang tua itu jelas sedang melamun. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, saya jelas dapat mengambil semuanya, mengapa hanya mengambil 1? Kamu bisa mencobanya, meskipun aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku dapat menjamin kamu tidak bisa makan 1 pun. Itu benar. Meskipun Gu Chen tidak yakin dia bisa mengalahkan pria tua itu, dia masih memiliki kemampuan untuk memakan pil ini sekaligus. Jika lelaki tua itu ingin mengambilnya langsung, Gu Chen tidak akan keberatan meminum semua ramuan itu sekaligus. Meski agak boros, tapi lebih baik daripada dirampok. Anak baik, beraninya kamu mengancamku. Lelaki tua itu memandangnya dan berkata dengan suara yang dalam. Gu Chen tidak bisa menahan cibiran, aku tidak bisa dipaksa oleh senior. Haruskah kamu menggantinya? Orang tua ini memandangnya dan berkata dengan marah. Tentu saja itu dia. Biarkan dia keluar dulu. Gu Chen menoleh dan menatap Sang Guan Ying dan berkata dengan lembut. Sang Guan Ying mengira Gu Chen ingin dia pergi dan bertarung sampai mati dengan lelaki tua itu, jadi dia segera berkata, kakek, kita semua dari Jiangsu. Saya dari keluarga Sang Guan. Keluarga kami mentraktirmu makan lebih dari 10 tahun yang lalu. Hanya untuk sekali, biarkan kami berdua pergi. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di kantong Gu Chen, itu pasti sesuatu yang berharga, kalau tidak dia tidak akan segan-segan mengeluarkannya. Orang tua itu tersenyum tipis dan berkata, ternyata kamu adalah keturunan keluarga Sang Guan,
Tetapi saya sudah membalas budi kepada keluarga Anda, jadi sekarang saya tidak berhutang kepada Anda. Gu Chen mengeluarkan botol kecil itu dari dalam, dan mata lelaki tua itu langsung melebar saat melihatnya. Jelas tidak mungkin untuk berbicara dengannya tentang bantuan apapun sekarang. Apa yang dikatakan lelaki tua itu benar. Keluarga Sangguan sudah mendapatkan kebaikan yang mereka berikan kepadanya dengan mentraktirnya makan, yang menyelamatkan nyawa lelaki tua itu, keluarga Sangguan telah mendapat untung. Jadi bisa dimaklumi jika orang tidak membelinya sekarang. Lagi pula, tidak ada konflik kepentingan dengan keluarga Sangguan. Satu pil, biarkan dia pergi. Buka pintunya. Gu Chen mengeluarkan pil dan meletakkannya di tangannya dan berkata dengan lembut. Ketika lelaki tua itu melihat ramuan bening di tangan Gu Chen, matanya mulai bersinar. Benar saja, dia mengetahui pil emas ungu. Jika dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno, bagaimana dia bisa mengetahui hal ini? Berikan padaku. Buka pintunya dulu. Berikan padaku. Buka pintunya dulu. Berikan padaku. Buka pintunya dulu. Gu Chen mengarahkan pil emas ungu ke dalam mulutnya. Kamu kejam. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan pintu yang tertutup di belakangnya segera terbuka. Ayo pergi. Gu Chen berbalik dan melihat ke arah Sangguan Ying dan berkata dengan lembut, kamu keluar dulu. Sangguan Ying meraih Gu Chen, memegang lengannya dan berkata, aku membawamu ke sini, jadi aku harus bertanggung jawab. Tanggung jawab apa yang kamu miliki? Apakah menurutmu kucing dan asu ini dapat menghentikanku? Pergilah sejauh yang kau bisa, aku akan segera keluar. Kata Gu Chen tak berdaya. Itu benar. Jika bukan karena Sangguan Ying, Gu Chen mungkin sudah lama pergi. Kalau begitu, aku akan menunggumu di luar pintu. Jika kamu tidak keluar dalam setengah jam, aku akan memanggil polisi. Orang tua itu berkata dengan ekspresi galak di wajahnya, beraninya kamu. Dia mungkin sudah berada di sini. Setelah tinggal di sini selama bertahun-tahun, dialah satu-satunya yang ada di sini dan tidak pernah pergi. Jika Sangguan Ying menelepon polisi, bukankah lokasinya akan terungkap? Oke, kamu keluar. Biarkan aku mengobrol baik dengan senior ini. Gu Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Sangguan Ying melihat ke belakang 3 kali dari setiap langkahnya, dia akhirnya keluar dari pintu. Setelah keluar, pintu ditutup kembali rapat. Sepertinya gadis kecil itu tertarik padamu. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum jahat. Gu Chen tidak menjawab pertanyaannya dan langsung melemparkan pil ke tangannya. Rasanya biasa saja. Aku sangat bersemangat. Orang tua itu bergumam sambil makan. Yang paling mengejutkan Gu Chen adalah lelaki tua itu bahkan tidak melakukan gerakan apapun setelah meminum ramuan itu. Pil emas ungu disintesis dari berbagai bahan obat yang berharga, dan kemanjurannya luar biasa. Jika Anda tidak menggunakan kekuatan obatnya, seluruh tubuh Anda akan berada dalam keadaan gembira sepanjang waktu. Tapi baginya, dia memakan ramuan ungu itu seperti biji coklat. Setelah memakan obat mujarab, lelaki tua yang duduk di kursi anyaman berkata sambil tersenyum jahat, wah, kamu masih punya 2 pil lagi di sakumu. Kamu masih memperlakukan sampah semacam itu sebagai harta karun. Dulu, mereka semua hanya kacang, jadi berikan saja padaku. Kamu tidak menyukai barang-barang itu, tetapi kamu masih menginginkannya. Bermimpilah. Aku tidak akan memberikanmu 2 sisanya. Gu Chen mundur sedikit. Dia berkata dengan dingin, kamu sudah makan makananku, jadi kamu harus izinkan aku bertanya padamu. Kamu boleh bertanya, tapi aku belum tentu memberitahumu. Orang tua itu memandangnya dengan tatapan bangga dan berkata sambil menyeringai. Apakah kamu tahu cara mengobati sisa denyut nadi bawaan? Gu Chen awalnya ragu-ragu untuk bertanya, tetapi dengan air kencing lelaki tua itu, bahkan jika dia mengetahuinya, dia mungkin tidak benar-benar memberitahunya. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi lelaki tua itu jelas berubah. Saya tidak tahu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Kamu bohong. Kamu jelas-jelas tahu, kenapa kamu bilang tidak tahu? Gu Chen juga sedikit marah, padahal orang tua itu sudah mengetahui hal ini. Gu Chen membuat rencana dalam pikirannya, tetapi lelaki tua itu jelas mengetahui sesuatu tetapi menolak mengatakannya. Lelaki tua itu berkata sambil mencibir, aku tahu, lalu kenapa? Aku tidak akan memberitahumu. Terlebih lagi, meskipun aku memberitahumu, kamu tidak dapat menyelamatkannya. Takdir surga tidak dapat dilanggar, apakah kamu ingin melawan takdir? Takdir apa? Aku tidak percaya pada takdir. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Gu Chen juga berteriak dengan marah. Tanpa disangka-sangka, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, anak nakal. Kemarahan ini sama persis dengan sifatku saat itu. Tapi aku menasihatimu untuk menyerah. Kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Sekalipun aku tahu caranya, aku tidak akan memberitahumu, aku tidak akan membiarkan kehidupan lain terlibat demi menyelamatkan satu nyawa. Senior, tolong beritahu aku, kalau tidak. Gu Chen mengepalkan tinjunya saat dia berbicara, dan kekuatan batinnya memenuhi hatinya. Oh,
Aku tidak berinisiatif menimbulkan masalah bagimu, tapi kamu masih berani mengambil inisiatif untuk bertarung denganku. Orang tua itu berkata dengan semangat, sudah lama sekali. Tidak ada seorang pun yang berani bertarung denganku. Senior, jangan lakukan itu. Katakan padaku. Jika kamu ingin aku berbicara, kamu harus menunjukkan kekuatanmu. Fiuh. Begitu hembusan angin bertiup, pepohonan di sekitarnya bergetar hebat. Tanpa menahan diri, Gu Chen bergegas menuju lelaki tua itu. Bentuk tubuhnya juga berubah dengan sangat cepat. Ini adalah satu-satunya saat dia menggunakan keterampilan rahasia kakek Liu setelah memasuki kerajaan Xia. Tiba-tiba, 7 Gu Chen muncul di halaman, sebenarnya bukan 7, tapi dia begitu cepat hingga 7 bayangan muncul. Tampaknya masing-masing menggunakan pukulan yang berbeda, mencoba mengenai target dari segala arah. Qianlong Jue. Orang tua yang duduk di kursi anyaman tidak hanya tidak takut, tapi juga terlihat bersemangat. Angin menderu dari kepalan tangan begitu kuat hingga pohon willow bergetar hebat. Orang tua itu mengangkat tangannya dan mengetuk lengannya dengan 2 jari. Gu Chen menyimpang dari arah aslinya dan bergegas menuju dinding. Pukulannya membentur tembok dengan keras. Ledakan. Tembok timur langsung runtuh. Meskipun arah Gu Chen diubah oleh lelaki tua ini, terlihat bahwa kekuatannya masih sangat kuat. Sebuah pukulan menghantam dinding, dan dinding itu langsung mulai runtuh. Rumah ini sudah bisa didefinisikan sebagai rumah bobrok, dan dengan kekuatan Gu Chen, bukan hal yang aneh jika tembok itu runtuh. Wah, kamu kuat sekali. Lelaki tua itu masih berbaring dengan tenang di kursi anyaman sambil terkekeh. Meskipun lelaki tua itu tidak memiliki niat nyata untuk mengambil tindakan, dia hanya melawan Gu Chen dengan 2 jari dan langsung mengubah arahnya. Berdasarkan ini saja, Gu Chen hanyalah mainan di matanya. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Liu Jiangnan, siapa Anda? Gu Chen menjentikkan pergelangan tangannya dan berkata dengan marah, kamu peduli padaku. Bayi kecil, bukan karena aku meremehkanmu. Belum lagi kamu terluka sekarang, bahkan jika kamu tidak terluka, aku tidak perlu bangun jika aku ingin menyentuhmu. Apakah kamu percaya? Kamu cukup pandai berlatih Qianlong Jue, tetapi kamu terlalu tidak sabar, jauh lebih buruk daripada Pak Tua Liu. Ekspresi mematikan muncul di mata lelaki tua itu, dan Gu Chen diam-diam berteriak di dalam hati. Hei, orang ini bukan musuh kakek Liu, kan? Jika dia benar-benar musuh kakek Liu, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia bisa membunuhnya dengan cepat, tapi sekarang dia tidak bisa membunuh orang tua itu sama sekali, jadi dia akan menggunakan skill kakek Liu. Ya, identitasnya terungkap. Gu Chen mengepalkan tinjunya. Dia juga memikirkan dalam benaknya apakah dia harus berusaha sekuat tenaga. Kuncinya adalah berusaha sekuat tenaga mungkin dia bukan lawannya, justru mengekspos semuanya. Sekarang tembok itu telah runtuh, akan mudah bagiku untuk pergi. Kamu tidak bisa menghentikanku. Gu Chen menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam. Orang tua itu tertawa keras, benarkah? Bahkan jika keempat tembokku hilang, jika aku tidak ingin kamu pergi, kamu tetap tidak bisa pergi. Begitu orang tua itu selesai berbicara, Gu Chen hanya merasakan hembusan angin bertiup melewatinya, lalu saat dia melihat, tidak ada seorang pun di kursi anyaman di depan. Aku di belakangmu. Orang tua itu bergerak dan meninjunya, dan Gu Chen segera menghindar ke samping. Di luar pintu. Sangguan Ying tidak pernah pergi, tetapi bersembunyi di balik singa batu di luar pintu. Dia mendengar suara pertarungan sengit datang dari halaman. Tuan Muda Gu. Gu Chen. Dia berdiri di luar pintu dan menepuk pintu. Tapi detik berikutnya. Ledakan. Pintu tiba-tiba terbuka, dan Gu Chen langsung terbang keluar dari dalam. Setelah terbang ke udara, dia menyesuaikan posisinya dan mendarat di tanah. Suara membosankan lelaki tua sebelumnya datang dari dalam ruangan. Pergi, bajingan. Jangan biarkan aku melihatmu lagi dan hancurkan tembokku. Kata lelaki tua itu dengan marah dari kursi anyaman di kamar. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung mendengar pintu ditutup. Tuan Muda Gu, apakah kamu baik-baik saja? Sangguan Ying berlari mendekat dan bertanya dengan cepat, saya sudah bilang kepada Anda bahwa dokter pengobatan Tiongkok tua ini memiliki temperamen yang buruk, tetapi Anda masih tidak mempercayainya. Saya tidak menyangka kalian berdua akan berkelahi. Jika Gu Chen tidak memiliki pil emas ungu di sakunya hari ini, lelaki tua itu tidak akan bertemu dengannya. Tidak masalah, aku akan sangat ingin mengucapkan terima kasih telah membawaku ke sini. Gu Chen berdiri perlahan dan terkekeh. Orang yang begitu kuat bersembunyi di pinggiran kota Jiangsu. Dia khawatir hanya sedikit orang yang tahu tentang dia. Jika tebakan Gu Chen benar, lelaki tua itu juga seharusnya seperti 5 gurunya. Dia juga bosan dengan kehidupan di dunia sekuler, jadi dia mengasingkan diri. Jika dia tidak diundang untuk makan di rumah Sangguan, dia mungkin tidak tahu bahwa orang tua ini tinggal di sini. Karena dia tidak ingin orang-orang tahu di mana dia berada. Tentu saja, Gu Chen tidak akan memberitahu siapapun, bahkan kelima gurunya pun tidak.
Orang tua itu bahkan lebih terampil daripada Gu Chen, dan dia khawatir keterampilan medisnya juga lebih unggul darinya, terutama ketika dia menyebutkan sisa denyut nadi bawaan sebelumnya. Orang tua itu jelas terlihat tidak nyaman. Sang Guan Ying berkata sambil tersenyum masam, terima kasih telah membawamu ke sini untuk dipukuli. Untungnya, dia tidak mengusir. Ayo cepat pergi. Sepertinya kamu hanya bisa mencari orang lain untuk mencari tahu apa yang ingin kamu ketahui. Gu Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Gu Chen melihat ke pintu dengan senyuman jahat di bibirnya, kamu jelas tidak buta, tapi kamu berpura-pura buta. Pada pertarungan sebelumnya, lelaki tua itu bahkan tidak membuka matanya. Dia bahkan meletakkan satu tangan di punggungnya dan menggunakan satu tangan untuk merapikannya, dan akhirnya menendang Gu Chen keluar halaman. Keterampilan semacam ini tidak ada bandingannya. Itu karena Gu Chen tidak bisa menang, itu karena kakek Liu mungkin tidak bisa mengalahkannya dalam 100 gerakan. Setelah 100 gerakan, siapapun yang menang atau kalah akan bergantung pada takdir. Secara umum, pemenang pasti akan ditentukan setelah 30 gerakan kekuatan tinggi dan rendah. Jika pemenang tidak dapat ditentukan setelah 100 gerakan, itu hanya berarti kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Untuk melihat siapa yang bisa menang, lawan mengungkapkan kekurangannya terlebih dahulu. Sama seperti pertarungan antara Ma Chao dan Su Chu selama periode 3 kerajaan, kedua belah pihak bertarung selama 300 gerakan dan masih tidak ada pemenang. Pemenangnya akan bergantung pada siapa yang tidak tahan secara fisik. Ayo pergi. Kita kembali. Sang Guan Ying menatap Gu Chen tanpa daya dan berkata, kepalamu pasti terluka. Kamu berlari dengan sia-sia dan kamu masih tertawa terbahak-bahak. Katakan padanya untuk tidak bicara omong kosong tentang masalah ini. Tapi Gu Chen memikirkannya dan melepaskannya. Ada beberapa hal yang secara khusus Anda ingatkan untuk diingat orang. Di dalam rumah saat ini, orang tua itu masih duduk di kursi anyaman. Elang yang melayang di langit menjerit 2 kali, dan senyuman buruk muncul di bibirnya, menarik. Sudah lama sekali aku tidak bertemu pria yang begitu menarik, Liu tua dari Jiangnan itu memiliki murid yang berbakat. Aku sangat iri. Sayang sekali. Sayang sekali. Setelah beberapa menit berkonfrontasi dengan Gu Chen, anak ini memaksanya untuk menunjukkan keahliannya yang sebenarnya beberapa kali. Sudah lama tidak ada seorang pun yang menarik untuk tinggal di halaman ini, tetapi hari ini hal itu menambah sedikit kesenangan dalam kehidupannya yang membosankan. Dalam perjalanan kembali ke kota Jiangsu. Aku tidak menanyakan apapun hari ini, jadi apa rencanamu nanti? Sang Guan Ying menatapnya dengan bingung dan berkata. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum tak berdaya, aku akan memikirkan solusinya nanti. Penyakitnya tidak akan kambuh untuk sementara waktu. Ini bisa ditunda untuk sementara waktu. Dia juga yang merawat bayi Ruohan terakhir kali. Meskipun terasa banyak usaha, dia masih mampu menahannya, dan dia dapat membantu merawatnya setidaknya 3 kali. Jika Gu Chen masih tidak dapat menemukan cara untuk menyelamatkannya setelah 3 kali, dia benar-benar tidak berdaya. Kalau begitu aku akan mengantarmu ke perusahaan dulu. Sang Guan Ying berbalik untuk melihatnya dan berkata dengan lembut. Gu Chen hanya mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Dalam benaknya, dia selalu memikirkan bagaimana cara mendapatkan apa yang ingin dia ketahui dari lelaki tua itu. Terlebih lagi, siapa lelaki tua itu? Jika Sang Guan Ying tidak datang ke bar untuk minum tadi malam, Gu Chen tidak akan tahu bahwa ada master sekuat itu di Jiangsu. Terakhir kali, menghadapi Xiao Tiandao, dan Gu Chen merasa ini lebih sulit. Kali ini, lelaki tua itu telah menahannya hingga dia tidak dapat melawan bahkan sebelum dia mulai bertarung dengan serius. Inilah kebenaran sebenarnya bahwa ada orang di luar dunia, dan ada dunia di luar dunia. Gu Chen selalu merasa bahwa kekuatannya sudah menjadi master. Karena alasan ini, ketika dia memiliki ide untuk pergi ke ibu kota kekaisaran, Nenek Hua mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa ada banyak master di dunia, dan ibu kota kekaisaran, sebagai pusat kekuasaan, penuh dengan master. Keluarga besar akan melatih master di keluarganya. Mungkin ada banyak master orang tua di ibu kota kekaisaran. Jadi jika Gu Chen ingin kembali ke ibu kota sekarang, dia mungkin akan memukul telur dengan batu. Belum lagi balas dendam, apakah dia masih bisa melakukannya atau keluar adalah soal lain. Setelah mengantar Gu Chen ke grup Junli, Sang Guan Ying pun pergi. Saat ini, di kedai teh kelas atas di kota Jiangsu. Qiu Yue duduk di dekat jendela dengan Chong Samnya, dengan secangkir puer matang di depannya. Duduk di seberangnya juga seorang wanita dengan pakaian cantik dan modis. Keduanya cukup sebanding dalam penampilan dan temperamen. Jika Ling Meixue melihat wanita itu, dia mungkin akan langsung mengenalinya. Dia tidak lain adalah Zheng Yan. Wanita yang dikenal sebagai orang kedua di Junli Group. Direktur Zheng benar-benar hebat. Dengan sedikit trik, bos Anda membayar banyak uang. Luar biasa. Qiu Yue menyilangkan kakinya dan berkata sambil tersenyum buruk. Beberapa waktu lalu, data produk baru bocor dan tak lain adalah Zheng Yan yang melakukannya secara diam-diam.
Dia diam-diam mencuri dokumen perencanaan untuk produk baru Junli Group yang akan datang dan menjualnya ke luar negeri, dan segera mulai menuntut Junli Group sesegera mungkin. Ini adalah hadiah yang aku janjikan padamu sebelumnya. Qiu Yue mengeluarkan sebuah amplop yang dibungkus kertas kraft dari tasnya dan menyerahkannya dan berkata dengan lembut. Jika Anda ingin mengusir Gu Chen keluar dari Jiangsu, menurut pendapat Qiu Yue, karena Anda tidak dapat melakukannya dengannya, Anda hanya dapat melakukannya dengan Ling Meixue. Jika grup Junli bangkrut, bukankah dia akan pergi juga? Zheng Yan melirik kantong kertas coklat itu, tersenyum menghina, dan mengembalikan uang itu. Terlalu sedikit. Zheng Yan mencibir, apakah menurut Anda saya benar-benar hanya peduli dengan uang Anda ketika saya berjanji untuk membantu Anda? Saya adalah wakil presiden dan direktur perusahaan. Dividen tahunan saya jutaan. Apakah menurut Anda ini cukup? Apa yang kamu inginkan? Saya ingin semuanya dari Junli Group. Qiu Yue tidak terlalu terkejut saat mendengar ini. Karena Zheng Yan adalah orang yang sangat ambisius maka dia sangat rakus. Dia menghasilkan banyak uang hanya dengan menjual buku perencanaan produk baru. Meskipun masalah ini bermanfaat bagi kita berdua, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu mengkhianati grup Junli. Qiu Yue menyesap tehnya dan terkekeh. Keserakahan adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang, dan kecemburuan adalah sesuatu yang dimiliki setiap wanita. Jika saya tidak mendukung grup Junli saat itu, alangkah baiknya jika dia memiliki uang sekarang dan perusahaannya telah berkembang lebih besar. Dia mulai memerasku. Zheng Yan memegang tangannya dan mencibir, di awalnya berjanji memberiku 2 juta setahun, tapi sekarang perusahaan bernilai puluhan miliar, mengapa dia hanya memberiku 2 juta setahun, dan saya tidak mendapatkan kenaikan gaji? Sulit untuk memulai bisnis di tahun-tahun awal. Awalnya hanya ada selusin orang di grup Junli. Zheng Yan ini adalah teman sekelas Ling Meixue di universitas di luar negeri. Di satu sisi, dia merasa bahwa dia lebih mampu dari Ling Meixue, dan di sisi lain, mereka adalah sahabat, jadi dia memintanya untuk memulai sebuah perusahaan bersama. Ling Meixue belajar manajemen, jadi dia mengelola seluruh perusahaan dengan baik, tetapi dia tidak tahu bagaimana menangani detailnya. Saat itu, Zheng Yan sangat berguna. Pembagian kerja jelas, dan tak lama kemudian perusahaan menjadi semakin besar, namun Zheng Yan lambat laun menjadi tidak puas. Ling Meixue selalu merasa tidak melakukan apapun selain selalu mendorongnya ke bawah. Dunia hanya tahu bahwa Junli Group punya presiden, tapi tidak pernah tahu tentang Zheng Yan. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak orang ingin menjadi yang pertama. Jika seseorang menanyakan nama orang pertama di negara kita yang terbang ke bulan, saya khawatir banyak orang akan dapat dengan mudah mengatakan bahwa nama belakang orang tersebut adalah Yang. Tapi bagaimana dengan orang kedua di bulan? Pada dasarnya 80% dari mereka terdiam, itulah sebabnya Zheng Yan memusuhi Ling Meixue. Zheng Yan percaya bahwa kontribusinya terhadap perkembangan seluruh grup Junli jauh lebih besar daripada kontribusi Ling Meixue, tetapi orang-orang di luar hanya mengenali Ling Meixue. Dia bahkan disebut sebagai wanita tercantik di Jiangsu. Menurut Zheng Yan, Ling Meixue lebih rendah darinya dalam segala hal, tapi dia selalu mencuri perhatian di luar. Melihat bahwa dia begitu berprasangka buruk terhadap Ling Meixue, Qiu Yue juga memunculkan senyuman puas di bibirnya. Ya, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, kamu hanyalah seorang wakil presiden dan kamu tidak akan pernah menjadi orang yang nyata. Di seluruh perusahaan, saya bertanggung jawab atas 2/3 orang di perusahaan selama berdiri. Tanpa saya, lebih dari separuh perusahaan ini akan lumpuh. Zheng Yan berkata dengan senyum bangga di wajahnya, dia terus meniup janggutnya dan menatapku sepanjang hari. Siapa yang membantunya berdiri? Bukankah ada sesuatu yang perlu dia khawatirkan? Kalau begitu aku berharap Nona Zheng bisa mengambil alih grup Junli secepat mungkin. Qiu Yue memegang cangkir teh dan berkata sambil tersenyum tipis, ganti anggur dengan teh, akan lebih terhormat jika melakukannya terlebih dahulu. Faktanya, rencana Zheng Yan sangat hati-hati. Setelah dia menjual semua informasi grup Junli kepada beberapa perusahaan asing dengan harga tinggi, Ling Meixue mengalami beberapa tuntutan hukum, perekonomian perusahaan rusak, dan harga saham anjlok. Saat itu, Zheng Yan, jika dia mengundurkan diri dan pergi, banyak orang di bawah juga akan pergi satu demi satu, dan seluruh grup akan lumpuh dalam sekejap. Ketika perusahaan tidak dapat bertahan, Zheng Yan dapat membelinya dengan harga murah jika Anda mengambil alih, Anda akan menjadi CEO yang sah. Jadi terkadang teman ini hanya bisa menjadi teman. Jangan terlibat dalam keterikatan kepentingan apapun. Begitu kepentingan terlibat, hubungan antara kedua pihak mungkin sama rapuhnya. Mereka berdua adalah sahabat terbaik di luar negeri sebelumnya. Siapa sangka mereka akan berakhir seperti ini. Saya juga sangat penasaran dengan apa yang diinginkan Nona Qiu dan mengapa Anda ingin dia bangkrut. Zheng Yan juga bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Qiu Yue tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan aku tidak ada hubungannya dengan dia. Saya melakukan ini hanya karena seorang pria.
Menjatuhkan perusahaan yang asetnya puluhan miliar, tapi hanya untuk laki-laki. Orang macam apa dia? Jika kamu hanya mendengarkannya seperti ini, kamu mungkin mengira orang itu adalah kekasih Qiuyue. Tapi kenyataannya, orang itu menghalangi jalur keuanganku. Kata Qiuyue dengan nada dingin. Bersambung.